Pernah merasa jalan hidup terasa macet, meski buku sudah dibaca, video sudah ditonton, target sudah dibuat? Mungkin kuncinya sederhana. Anda terlalu banyak berdamai dengan keadaan dan menuntut terlalu sedikit dari diri sendiri. Bukan semangat yang kurang, tapi pola pikir yang perlu diubah. Coba ubah satu kebiasaan penting dan lihat keajaiban yang bisa terjadi dalam hitungan hari, bukan tahun. Masalah, kekecewaan, dan rintangan yang terus berulang, itu bukan takdir, itu kebiasaan Anda. Hal yang Anda terima diam-diam, yang Anda biarkan tanpa disadari, dan apa yang Anda tolerir, itulah yang membentuk hidup Anda. Bermimpi besar tak cukup jika sehari-hari Anda hanya pasrah, bermalas-malasan, dan beralasan, setidaknya saya sudah berusaha. Ketahuilah, hidup tak memberi apa yang Anda inginkan, tapi apa yang Anda sanggup tanggung. Kedengarannya keras, ya, memang, tapi justru di situ letak kemerdekaannya, karena dengan mengubah apa yang Anda terima, Anda mengubah hidup Anda. Berhenti berkompromi dengan hal-hal yang melemahkan Anda, dan jalan menuju impian akan terbuka. Banyak orang terjebak di antara mimpi dan kenyamanan. Mereka terus menyalahkan dunia, sistem, ekonomi, atau orang lain. Padahal masalahnya adalah keheningan Anda saat Anda mengalah, menyabotase diri, dan merendahkan potensi sendiri. Coba renungkan, apa yang Anda toleransi yang membuat Anda tetap di tempat Anda sekarang? Utang yang terus ditunda, hubungan yang sudah tak bergairah, janji merawat tubuh yang selalu tertunda. Pekerjaan yang menghancurkan jiwa, tapi Anda sebut stabil. Berapa kali Anda menerima keadaan biasa-biasa saja dengan senyum lelah? Berapa kali Anda berkata, sekali lagi saja, padahal itu sudah jadi rutinitas, karena mudah terbiasa, mudah bermalas-malasan, mudah mengulang pola yang dianggap normal, hanya karena banyak orang juga melakukannya. Pertanyaan jujur, Anda mau rata-rata atau luar biasa? Karena keduanya tak bisa didapat bersamaan. Napoleon Hill bilang, Anda adalah jumlah dari pikiran dominan Anda, tapi pikiran dibentuk oleh kebiasaan, dan kebiasaan dibentuk oleh keputusan harian. Jam bangun Anda, reaksi terhadap tantangan, kata-kata yang Anda ucapkan sendiri, apa yang Anda lakukan saat tak ada yang melihat. Bayangkan jika saya mengamati Anda seminggu tanpa sepengetahuan Anda, apa yang akan saya lihat? Apakah Anda selaras dengan mimpi Anda atau hanya serangkaian kompromi yang disamarkan sebagai kehidupan normal? Rutinitas Anda sudah berteriak menjawab pertanyaan itu setiap hari. Contohnya, 2 orang. Yang pertama bangun kesiangan, langsung cek ponsel, malas sarapan, terlambat kerja, dan menghabiskan hari dengan reaksi negatif. Yang kedua, bangun pagi, membereskan tempat tidur, menulis 3 target harian, jalan kaki 10 menit, dan memulai hari dengan tujuan. Siapa yang lebih dekat dengan tujuannya dalam 30 hari? Identifikasi diri Anda dengan siapa. Ini titik awalnya. Bukan tentang langkah besar, tapi berhenti mentolerir hal-hal yang menghambat. Mengubah kebiasaan bisa sesederhana bangun tepat waktu. Keputusan sederhana ini memicu efek domino yang mengubah segalanya. Pikiran, energi, keputusan, dan hasilnya. Napoleon Hill mengalaminya. Tahun 1908, di usia 25 tahun, ia berkesempatan mewawancarai orang terkaya di dunia saat itu, Andrew Carnegie. Carnegie menantang Hill untuk 20 tahun mewawancarai orang-orang sukses di Amerika tanpa jaminan finansial. Hill punya 60 detik untuk memutuskan, dan ia menerima bukan karena mudah, tapi karena ia punya kebiasaan berani saat orang lain ragu. Itu mengubah hidupnya dan jutaan orang lainnya. Apa yang Anda toleransi yang menghalangi Anda untuk berkata ya pada kesempatan hidup? Anda puas dengan sedikit karena merasa tak layak mendapatkan lebih, atau takut gagal jika menuntut lebih? Jujurlah, ini titik baliknya. Bayangkan Anda mengubah satu kebiasaan.
Nah, misalnya, saya tidak akan lagi mengingkari janji pribadi. Ini memaksa Anda merevisi bagaimana Anda menghargai kata-kata, waktu, dan tujuan Anda. Anda akan melihat dampak setiap pilihan kecil. Itu mengubah segalanya. Awalnya mungkin terasa tidak nyaman, remeh, tapi keajaiban konsistensi akan datang. Kebiasaan kecil yang ditingkatkan menciptakan perubahan besar. Sebaliknya, toleransi kecil menciptakan kekecewaan besar. Tantangan, hari ini tulis 3 hal yang Anda tolerir diam-diam dan pilih 1 untuk dihilangkan. 1 saja, selama 7 hari. Komitmen pada diri sendiri, ingatkan diri dengan alarm, tulis di cermin. Rekam suara untuk diri sendiri. Lakukan apa saja, jangan lagi menerima hal yang perlahan menghancurkan Anda. Karena jika Anda tidak menentukan apa yang tak dapat diterima dalam hidup, dunia akan menentukannya untuk Anda. Dan dunia biasanya kejam pada mereka yang hidup tanpa standar. Anda ingin dihargai? Mulailah menghargai diri sendiri. Ingin sukses? Berhentilah menerima kemiskinan emosional, mental, dan finansial sebagai fase. Kebiasaan Anda adalah identitas Anda. Identitas Anda adalah kekuatan Anda. Saat Anda mengubah apa yang Anda terima, Anda membangun hidup yang Anda inginkan, bukan karena takdir, tapi karena Anda berhenti menyabotase diri sendiri. Anda tidak akan mencapai puncak impian, Anda akan jatuh ke level kebiasaan terburuk Anda. Ini menyakitkan, tapi membebaskan. Karena sebagian besar orang menghabiskan hidup mencoba naik, menetapkan target semakin tinggi, bermimpi akan pencapaian yang semakin jauh. Mereka lupa melihat ke bawah, ke dasar yang mereka terima dari diri sendiri, yang menentukan seberapa jauh mereka bisa melangkah. Bukan intensitas keinginan yang membentuk realita, tapi apa yang Anda lakukan saat tak ada yang melihat. Ilmu pengetahuan sudah membuktikannya. Studi di Duke University menunjukkan lebih dari 40% perilaku harian kita otomatis, tak sadar. Artinya, tanpa berpikir, Anda mengulang kebiasaan. Kebiasaan ini lebih dipengaruhi oleh apa yang Anda toleransi sebagai performa terburuk yang masih Anda terima, bukan oleh apa yang ingin Anda capai. Kuncinya, hidup Anda tidak naik ke level niat Anda, ia jatuh ke level pengulangan Anda. Apa yang terjadi pada kebanyakan orang saat mengalami hari buruk? Mereka menyerah. Pesan makanan tak sehat, menunda-nunda, sibuk media sosial, menyalahkan orang lain, meninggalkan semua yang sedang dibangun. Seolah satu kesalahan memicu kekacauan. Mereka menyebutnya hari sulit. Tapi bagaimana jika hari itu bukannya berakhir dengan menghancurkan diri, menjadi hari refleksi, menulis, membaca? Hari penarikan diri strategis, di mana ada keteraturan bahkan dalam kesusahan, kedengarannya idealis. Ya, itu yang membedakan mereka yang mengubah hidup dengan yang terjebak dalam stagnasi. Bayangkan, Anda meningkatkan level terendah Anda, hari terburuk. Anda bukan lagi hari yang sia-sia, bahkan tanpa energi. Anda tetap menepati janji, masih membaca, masih menulis, masih bertindak terhormat. Perubahannya halus tapi sangat dahsyat. Karena yang mengubah hidup bukan hari-hari terbaik, tapi hari-hari terburuk. Apa yang Anda lakukan saat semuanya kacau menentukan apakah Anda hanya antusias dengan sukses atau berkomitmen padanya. Disinilah konsep paling terabaikan dalam transformasi pribadi, standar minimum Anda. Saat Anda meningkatkan hal yang Anda anggap tak dapat diterima, Anda membentuk identitas baru. Identitas yang bertahan bahkan dalam kesusahan, kelelahan, kekacauan. Itulah yang langka, yang biasa adalah menyerah, yang biasa adalah berkompromi dengan kelemahan. Tapi hal luar biasa terjadi saat Anda memilih untuk tidak jatuh, bahkan ketika semuanya menarik Anda ke bawah. Bagaimana jika saya tak punya energi? Saya bukan mesin. Benar, tapi bedanya kelelahan dan runtuh. Kelelahan wajar, runtuh adalah pilihan.
Hari sulit tidak mengharuskan Anda menghancurkan semua yang sudah dibangun. Karena Anda bisa melatih otak untuk bertindak berdasarkan kebiasaan. Bukan emosi, ini bukan filsafat, ini neuroscience, pengulangan perilaku. Bahkan dengan energi rendah, memperkuat sirkuit otak terkait disiplin ketahanan dan fokus. Anda menciptakan cadangan kekuatan otomatis. Ini bukan dari motivasi, tapi dari komitmen diam-diam pada kode pribadi Anda atlet elit. Mereka hebat bukan karena apa yang mereka lakukan saat terinspirasi, tapi apa yang terus mereka lakukan bahkan saat lelah, sakit, tertekan. Kobe Bryant berlatih jam 4 pagi saat orang lain tidur. Bukan karena ia terinspirasi setiap hari, tapi karena ia tahu. Jika saya meningkatkan standar minimum, bahkan buruk, saya akan mengalahkan baiknya kebanyakan orang. Itulah identitas. Itulah membangun warisan. Bagaimana hari buruk Anda? Anda mematikan alarm dan kembali tidur? Anda membatalkan janji dengan alasan hari ini tidak bisa? Anda berdebat dengan orang yang tidak bersalah? Atau Anda masih menemukan ruang untuk mempertahankan hal penting? Jika hari terburuk Anda masih produktif, masih selaras dengan siapa Anda, maka dunia bisa datang dengan segalanya. Anda tidak akan jatuh, karena Anda sudah mempersiapkan diri. Napoleon Hill sering membahas ini meski dengan kata-kata lain. Ia bilang sukses tidak ditentukan oleh apa yang Anda harapkan, tapi apa yang Anda tuntut dari diri sendiri. Ia tahu kegagalan ada pada pengabaian hal-hal kecil. Hari Anda malas membereskan tempat tidur, malas mengikuti rutinitas, tidak jujur pada waktu Anda. Disitulah penurunan dimulai, karena hal besar lahir dari hal kecil yang dijaga dengan disiplin. Anda tak perlu meningkatkan langit-langit hidup, meningkatkan target, mimpi, keinginan, siapapun bisa. Yang Anda perlukan adalah meningkatkan lantai Anda, standar minimum Anda, apa yang tidak akan pernah Anda terima lagi, bahkan di hari-hari buruk. Itulah yang akan menentukan batas baru Anda. Karena saat lantai naik, semuanya naik bersama. Apa yang terjadi jika Anda meningkatkan hari terburuk Anda hanya 20%? Jika, alih-alih kehilangan kendali, Anda memilih reaksi yang lebih sadar. Jika, alih-alih menyerah, Anda memutuskan setidaknya mempertahankan dasar. Hidup Anda mungkin berubah 200%. Dampak standar minimum yang lebih tinggi terakumulasi. Konsistensi diam-diam menciptakan kekuatan yang tak bisa dihancurkan rintangan. Anda tak perlu menunggu hari sempurna untuk bertindak sebagai versi terbaik dari diri sendiri. Anda perlu memutuskan, bahkan di hari yang tak sempurna, Anda tetap layak mendapatkan hidup yang ingin Anda bangun. Itulah perbedaan antara yang menginginkan dan yang mewujudkan, yang bermimpi dan yang bertransformasi. Anda tidak naik sampai kemana Anda inginkan. Anda jatuh sampai kemana Anda toleransi. Jika ingin mengubah hidup, mulailah sekarang. Tingkatkan hari terburuk Anda, karena dari situlah kisah baru Anda dimulai. Lihat sekitar Anda, amati lingkungan Anda. Setiap benda, detail, sudut rumah atau kantor, Anda menceritakan sebuah kisah. Pertanyaannya, kisah apa yang diceritakan ruang itu tentang Anda? Lingkungan Anda bukan netral, bukan hanya latar, ia cermin. Lebih dari itu, ia sistem penguatan tak terlihat yang membentuk perilaku Anda tanpa Anda sadari. Yang Anda izinkan di sekitar Anda membentuk apa yang Anda izinkan dalam diri Anda. Meja berantakan, tempat tidur tak rapi, jadwal kacau, pikiran Anda bekerja dengan ritme yang sama. Sekuat apapun Anda mencoba mengimbanginya dengan kemauan keras, target atau janji, lingkungan terus menarik Anda kembali ke pola lama. Karena di sekitar Anda ada tanda yang berkata, ini yang Anda terima. Ada konsep dalam psikologi bernama priming, yang berarti apa yang ada di sekitar kita langsung memengaruhi keputusan, emosi, dan fokus kita. Meja berantakan membuat Anda lebih lambat. Kamar berantakan menguras energi.
Rutinitas yang kacau secara visual memperkuat kekacauan dalam diri Anda. Saat Anda membiarkan diri hidup di lingkungan yang melemahkan, Anda menyatakan tanpa kata-kata bahwa itulah yang Anda rasa layak. Itulah kebiasaan yang Anda terima. Itu yang paling berbahaya, karena itu berubah menjadi identitas. Identitas sekali berakar menentukan semua keputusan lain. Bayangkan lingkungan yang semuanya punya tujuan. Meja bersih, buku terjangkau, kursi nyaman, dinding penuh pengingat visual akan tujuan Anda. Anda masuk ke ruang itu dan ada sesuatu dalam diri Anda yang berubah. Postur berubah, energi meningkat, pikiran mengerti. Di sini saya menuntut diri saya sendiri. Ini bukan perfeksionisme, ini niat. Membangun suasana di sekitar Anda yang mendorong ke atas, bukan menahan di bawah. Napoleon Hill, saat ia mulai mengerjakan buku Think and Grow Rich, ia menciptakan struktur disiplin yang dimulai dengan lingkungan. Kantornya adalah tempat suci kesunyian dan fokus. Bahan-bahan selalu siap, rutinitasnya terorganisir secara visual. Karena ia mengerti lingkungan perlu selaras dengan grandiositas apa yang ingin ia bangun. Pikiran yang kuat tak bisa berkembang di lingkungan yang menyampaikan biasa-biasa saja. Pesan apa yang lingkungan Anda sampaikan setiap hari? Saat bangun, apa yang pertama dilihat mata? Tempat tidur yang berantakan atau lingkungan yang mengajak Anda bertindak luar biasa? Di tempat kerja, kekacauan visual, atau kejelasan tujuan? Studi di Universitas Princeton menunjukkan lingkungan visual yang berantakan bersaing dengan perhatian Anda, menyulitkan fokus dan memproses informasi. Kekacauan eksternal mengonsumsi kemampuan berpikir jernih. Ini memengaruhi produktivitas, fokus, bahkan harga diri. Anda mulai hari dengan melawan lingkungan sendiri. Itu melelahkan, mengurangi kemauan keras, mencuri potensi Anda. Itulah mengapa banyak pemimpin kelas atas obsesif dengan ruang mereka. Steve Jobs punya kantor minimalis, bersih, hampir kosong. Bukan estetika, tapi strategi. Ia mengerti stimulus eksternal berlebihan menciptakan kebingungan internal. Kebingungan tak cocok dengan kebesaran. Ini hanya detail. Salah, karena yang tampak kecil adalah dasarnya. Jika Anda tak menuntut ruang Anda, sulit menuntut kebiasaan Anda. Kebiasaan longgar, hasil biasa-biasa saja. Ingin membangun sesuatu yang besar? Mulailah dengan menciptakan ruang yang menuntut itu dari Anda. Tindakan sederhana tapi ampuh. Hari ini, pilih satu tempat, meja kerja, tempat tidur, agenda digital, dan ubah menjadi cermin masa depan yang ingin Anda jalani. Singkirkan yang tak berguna, atur yang penting. Tambahkan simbol visual yang mengingatkan standar tinggi Anda, frase, gambar, benda yang menginspirasi. Perhatikan bagaimana perilaku Anda berubah secara otomatis. Lingkungan Anda bisa jadi sekutu diam-diam atau penghambat tak terlihat. Ia bisa mendorong disiplin atau menenggelamkan Anda dalam penundaan. Pilihan ada di tangan Anda. Setiap orang yang membangun sesuatu yang langgeng dimulai dengan fondasi. Lingkungan Anda adalah fondasi itu. Di sekitar Anda ada cermin. Ia merefleksikan standar yang Anda tetapkan untuk diri sendiri. Tingkatkan refleksi itu dan semuanya dalam diri Anda akan ikut naik. Jangan tunggu sukses untuk bertindak seperti orang sukses. Mulailah sekarang, buat ruang Anda layak untuk hidup yang ingin Anda raih. Saat Anda melakukannya, bahkan kesunyian Anda akan bekerja untuk Anda. Ada orang yang saat masuk ke suatu ruangan tak perlu bersuara keras, memaksakan otoritas. Mereka datang dan semuanya berubah. Lingkungan berubah. Postur orang berubah. Penghormatan hampir otomatis. Bukan karena mereka terkenal, bukan karena mereka kaya. Mereka punya sesuatu yang kebanyakan orang tak punya. Kode standar internal, keyakinan diam-diam yang terwujud dalam setiap sikap, kata, kesunyian.
Mereka bukan berusaha mengesankan, mereka hanya menjadi, dan menjadi itu begitu konsisten, selaras, kuat, hingga menjadi magnet. Putuskan kode sederhana hari ini, sesuatu yang lugas, yang bisa Anda ulang setiap hari hingga menjadi bagian dari Anda. Misalnya, saya menyelesaikan apa yang saya mulai. Saya bertindak berani meski takut. Saya bertindak luar biasa meski tanpa pengakuan. Dampaknya dalam seminggu, sebulan, setahun. Saat ragu, Anda tak berkompromi. Ini kode saya. Saat malas menguasai, Anda tak mendengarkan. Itu tak sesuai dengan siapa Anda. Seperti tukang kayu yang mengasah alatnya meski lelah. Tak ada yang melihat, tak ada yang memuji, tapi ia melakukannya karena mengerti. Pisau tumpul membuat rumah miring, ia mengasah. Karena itu yang ia lakukan. Itulah siapa dirinya. Kode datang sebelum karya. Ia memastikan bahkan saat keadaan kacau, orang itu tak kehilangan dirinya. Selama Anda tak punya kode, Anda akan hidup sebagai cermin lingkungan. Hari baik, Anda baik. Dipuji, Anda beraksi lebih baik. Dikritik, Anda diam. Itu bukan identitas, itu conditioning. Anda menjadi boneka keadaan. Saat Anda menulis, menjalani, dan mempertahankan kode Anda menjadi batu di tengah badai. Anda tak bereaksi, Anda tetap bertahan. Itu saja sudah menempatkan Anda dalam kelompok pilihan orang yang dihormati dunia, meski tak dimengerti. Bukan tentang sempurna, tapi konsisten. Dunia tak butuh lebih banyak pidato, butuh contoh. Contoh terkuat adalah hidup sesuai standar yang tak tunduk pada kenyamanan. Integritas, saat dipertahankan dalam kesunyian, bergema lebih keras daripada kata-kata yang diteriakan. Napoleon Hill mengalaminya saat ditantang Carnegie. Carnegie memberinya pilihan, mendedikasikan 20 tahun hidupnya untuk misi yang tak pasti, tanpa gaji, tanpa jaminan, tanpa pengakuan langsung, hanya janji bahwa jika bertahan, ia bisa mengubah jutaan hidup. Hill punya 60 detik untuk memutuskan. Dan ia berkata ya, bukan soal meramal masa depan, tapi memahami inti diri. Jelas terlihat, jalan hidupnya terpaut pada keyakinan, walau di tengah ketidakpastian. Keputusan itu membentuk jalannya dan jutaan orang lainnya. Pertanyaannya sekarang, apa inti dari diri Anda? Apa pilihan tak tergoyahkan yang Anda buat, terlepas dari suasana hati, rasa takut, atau omongan orang? Menunggu waktu yang tepat hanyalah buang-buang waktu. Keputusan paling dahsyat bukan lahir dari dorongan hati sesaat, melainkan komitmen. Jika belum punya kompas dalam diri, mulailah dari hal kecil. Pilihlah sebuah kalimat, prinsip, sesuatu yang tak bisa Anda negosiasikan. Hidupilah setiap hari, terutama saat menghadapi tantangan ketika tak ada yang memperhatikan. Di sanalah karakter tertempa. Lama-kelamaan, Anda tak perlu lagi mengingat kalimat itu karena sudah terpatri dalam tindakan. Inilah kekuatan sejati, bukan yang dipamerkan, tapi yang menopang, membimbing, dan membangun warisan. Tak perlu berjanji pada siapapun, cukup hormati komitmen pada diri sendiri. Pada akhirnya, inilah pembeda antara sekadar ikut arus dan menjadi pengubah generasi, standar pribadi Anda. Dengan tegas dan tenang menetapkan apa yang tak lagi Anda terima, hidup Anda akan tertata ulang. Lingkaran pergaulan berubah, kesempatan baru muncul, bahkan cara berpikir pun berubah arah. Semuanya merespons standar yang Anda tetapkan, bukan keinginan, melainkan tuntutan. Jika ada yang mengena di hati Anda, berarti Anda siap untuk berkembang. Video selanjutnya akan membuka wawasan dan membantu Anda tumbuh, walau sedikit demi sedikit. Pertumbuhan konsisten inilah yang bisa mengubah siapa Anda dan arah hidup Anda secara drastis. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di sana.